Assalamualaikum anak-anakku. Pembelajaran kita kelas 12 pakai ini ya, pakai konten YouTube. Kelas 12 yang sejarah nasional Indonesia wajib. Terus KD-nya, kemudian prota, program tahunan sudah saya upload di Google Classroom. Kita tinggal lihat saja. Hari ini kita akan belajar sejarah, materinya tentang bagaimana cara Indonesia menghadapi disintegrasi bangsa. Oke, tujuan pembelajaran kita adalah kita menganalisis upaya bangsa Indonesia agar bisa survive dari ancaman pemberontakan dalam negeri. Yang pertama PKI, kemudian DITII. PKI itu ada dua ya anak-anak ya. PKI, pemberontakan PKI Madiun, dan G30 SPKI tahun 65. Berikutnya pemberontakan APRA, Andi Ajis, PRRI, Permesta, dan sebagainya. Nanti akan kita bedah satu-satu. Nah, materi ajar kita itu pertama adalah kalau diurutkan berdasarkan tahunnya ya, kita mulai dari pemberontakan PKI di Madiun, kemudian pemberontakan DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, itu panjang sekali periodenya. Ada DITII Kartosuwiryo, kemudian yang di Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan, itu yang paling lama. Mungkin Anda bisa lihat kalau kita nanti ketemu atau ini kita bisa lihat videonya. Kemudian ada pemberontakan APRA, Andi Ajis, RMS, dan PRRI Permesta. Nah, anak-anak, kita mulai awal saja. Saya mau ambil ini. Kalau kita bagi, coba lihat kameranya, bisa terlihat tidak? Bahwa konflik-konflik kita yang sekian lama periodenya, kita merdeka tahun 1945, kemudian terus berjuang ini di kelas 11 semester 2, bagaimana kita upaya menghadapi ancaman dari luar, upaya menghadapi ini kemerdekaan kita dari luar. Ini ada di semester 2 kelas 11. Poin kita ini upaya dalam negeri. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini berkaitan dengan konflik. Oke, lanjut ya. Jadi ancaman itu ada dua. Upaya menghadapi ancaman dari luar itu agresi militer. Karena pemerintah kolonial Belanda ini ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Anak-anak, di luar ini ya, di luar konteks, coba diingat-ingat. Dalam Pax Nirlandika tahun 1905 itu kan sudah dijelaskan bahwa Indonesia ini dulu namanya Netherlands East Indies, itu adalah merupakan bagian dari wilayah kekuasaan kolonial. Jadi dasarnya dari itu. Kemudian ini mungkin kalau ada yang ini dengar atau mungkin Anda tidak sependapat, coba Anda perhatikan, lepas dari bentuk pemerintahan yang diskriminatif, tapi banyak sekali kan bangunan-bangunan Belanda itu yang masih sangat kuat gitu ya, bahkan hingga periode sekarang. Kayaknya sungguh-sungguh gitu ya ngopeni Indonesia. Saya termasuk yang tidak setuju karena mereka sangat diskriminatif.
inti yang saya katakan bahwa mereka ingin kembali lagi Indonesia ini tetap menjadi provinsi yang kedua. Jadi pemerintah Belanda dulu yang Netherlands Indies yang di Belandanya sana, kemudian Netherlands East Indies atau kita kenal dengan Hindia Belanda, kemudian ada Suriname ada di Amerika ya, dan Curaçao. Mereka itu semua itu adalah provinsinya. Jadi dia berusaha untuk mengembalikan kekuasaan. Nanti ini juga nyambungnya ke sini. Jadi pemerintah Belanda itu masih tetap turut campur segala macam kepada Indonesia, salah satunya ini. Nah, ini kan yang ancaman dari luar yang sudah dijelaskan oleh gurumu di kelas 11 kemarin. Nah, belajar dengan Bu Eni, kita belajar kelas 12 itu kita bahas tentang pemberontakan dari dalam negeri. Jadi masalah dalam negeri. Kalau kita amati tadi sudah saya sebutkan dan sudah saya taruh di Prota di Google Classroom ya, bahwa kalau kita pilah-pilah bahwa sebenarnya pemberontakan itu atau konflik-konflik ini kalau kita bedakan menjadi 3. Jadi ada konflik karena ideologi, kemudian karena kepentingan tertentu, baca di sini kepentingan beberapa orang, kemudian didukung oleh pemerintah kolonial. Kemudian ada juga konflik karena latar belakang sistem pemerintahan yang tidak sesuai. Kita mulai dari konflik ideologi. Konflik ideologi yang kelihatan pertama kali adalah PKI. Ya. Terus apalagi? Ideologi berikutnya adalah ideologi kanan, Islam. Jadi kalau Islam ini sering disebut dengan kanan, kalau PKI zaman dulu itu sering disebut ekstrim kiri. Ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Jadi ideologi 2 ini yang di awal-awal mungkin kalau kita tarik dalam kondisi sekarang, saya punya banyak pertanyaan tentang ini. Kira-kira masih laku tidak jualan PKI ini dijual? Ini karena ideologi ini bahkan di asalnya sana sudah tidak laku ya, di negara asal ide tentang komunisme ini. Berikutnya Islam. Jadi PKI, yang ini DI, TII. Ini panjang. Nah, saya kira cukup itu dulu. Nanti tugas Anda adalah mengidentifikasi seperti yang saya katakan kemarin di tugasnya itu. Nanti tugasnya akan saya beri bagan menyusul. Terpenting Anda harus banyak baca, literasi ya. Baca, kemudian di analisis, dibeda-bedakan. Kalau ada yang tidak paham atau Anda mempunyai banyak pertanyaan, silakan bertanya lewat Google boleh, WA boleh. Oke? Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih.